Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sidang Jumat rahimakumullah, sepekan yang lalu bangsa Indonesia memperingati peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Tentu saja peringatan tersebut bukan hanya mengingat sejarah, tapi mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Khatib ingin mengambil pelajaran dari ayat yang menjelaskan tentang Isra, yaitu surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana maha suci Allah, alladzi asra yang mengisrakan, tentu otomatis di dalamnya, dan yang memi'rajkan. Bi'abdihi hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa, alladzi barakna yang kami berkati, haulahu sekitar masjidil aqsa tersebut, linuriyahu untuk memperlihatkan apa yang dilakukan itu, min ayatina sebagian dari ayat-ayat kami. Innahu sesungguhnya Allah yang mengisrakan Rasul tersebut, huwa dia as-sami yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Hadirin rahimakumullah, pertama di situ ada perkataan subhana yang menurut bahasa biasanya diartikan maha suci. Oleh karena itu mengucapkan subhanallah disebut tasbih, memahasucikan Allah. Maka langkah yang pertama memperingati atau mengingat peristiwa besar itu dengan tasbih, memahasucikan Allah. Memahasucikan Allah artinya menyucikan diri, menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menghadap Allah harus dalam keadaan suci, baik lahir maupun batin. Suci lahir dari hadas ketika khusus ibadah, suci batin rohani tentu sepanjang masa dari perbuatan noda dan dosa. Kemudian makna yang kedua, subhana itu lita'ajjub, menunjukkan kekaguman. Jadi kita dalam rangka melaksanakan subhana, kagum atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kagum atas kekuasaan Allah karena peristiwa Isra dan Mi'raj di luar jangkauan akal pikiran, di luar rasional. Jadi walaupun maksakan secara rasional tidak terjangkau karena kepercayaan, keyakinan, keimanan tidak semua kepada yang dijangkau oleh akal pikiran. Karena bagaimanapun akal pikiran berfilsafat, berlogika, bermantik terus-menerus akan mentok ujungnya. Makanya ahli filsafat mengatakan ketika dia hasil berpikir hanya kembali ada yang maha pintar, ada yang maha cerdas, ada yang tidak terjangkau oleh akal pikiran. Itu makna subhana lita'ajjub. Kemudian yang ketiga, boleh manusia bangga dengan keilmuan, dengan pengetahuan, tetapi jangan sampai membanggakan diri melebihi Allah. Toh ternyata sampai sekarang masih banyak ilmu yang tidak didapat. Yang kecil saja yang kita rasakan gempa, nggak terjangkau oleh akal pikiran kapan terjadi. Walau BMKB menyebut akan gempa kapan terjadi, di mana, nggak terjangkau oleh akal pikiran mereka. Mulai dari di Cianjur, Bandung, terus ke Irian, ke tempat yang lain. Sekarang gempa yang terbesar di Turki, walaupun banyak ilmuwan di dunia nggak bisa menjangkau kapan terjadi dan di mana itu terjadi. Itu merupakan dorongan kepada kita untuk senantiasa terus-menerus mencari ilmu, tapi jangan sampai menyombongkan diri. Makanya surat Al-Isra diawali dengan subhana lita'ajjub. Itu kalimat pertama atau perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, alladzi asra, yang mengisrokan. Siapa? Allah yang mengisrokan, yang memperjalankan. Makanya bisa dalam waktu singkat, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan ke Sidratul Muntaha, bisa dilakukan karena dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dia yang memiliki pengaturan situasi dan kondisi. Alladzi asra, keimanan, meningkatkan keimanan kepada Allah. Kedua, pasti ada tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisrokan, yang tentu saja masih dikaji, masih terus-menerus kita pelajari tujuannya apa. Tapi kita yakin ada tujuannya. Kemudian tiga, harus dijadikan bahan pelajaran. Karena alladzi asra, dia Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang di luar sunnatullah, di luar hukumnya, walaupun dia mengatakan menciptakan segala apa yang di langit dan bumi itu biqadar, dengan aturan yang dia bikin sendiri. Tapi sesekali Allah membuat yang tidak sesuai dengan aturan yang dijangkau oleh manusia. Tapi kalau aturannya oleh Allah tentu saja akan dijangkau. Itu kalimat alladzi asra. Kemudian yang ketiga, bi'abdihi, hamba. Kalau hamba itu menunjukkan jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, Rasul yang diisrokan itu berfungsi sebagai hambanya, hamba Allah yang senantiasa berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping Rasul itu sebagai khalifah, wakil Allah di dalam mengelola dan memakmurkan buminya, bumi dan langit, memanfaatkan bumi dan langit. Tapi dia juga sebagai hamba Allah yang senantiasa berbakti dan mengabdi. Di samping dia juga sebagai uswah hasanah, teladan bagi umatnya. Ya abdihi, jadi sebagai hamba. Kemudian yang kedua, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, yang diisrokan dan dimirajkan itu.
Kemudian yang ketiga, kekuasaan Allah itu bisa menjangkau apapun, baik lahiriah maupun batiniahnya. Berikutnya adalah lailan, suatu malam. Artinya kita harus senantiasa paham tentang waktu, situasi, dan kondisi. Waktu itu bisa bermanfaat kalau kita pandai memanfaatkannya. Waktu akan sia-sia kalau kita tidak pandai memanfaatkannya. Umur yang panjang akan menjadi lebih baik kalau kita pandai memanfaatkan umur tersebut. Tapi umur panjang malah menjadi rugi kalau kita tidak mampu memanfaatkan umur tersebut. Makanya banyak ulama yang umurnya pendek, karyanya besar. Contohnya Al-Ghazali, lahir 450, wafat 505, cuma 55 tahun usia beliau. Tapi bisa menyusun Ihya Ulumuddin, Sulam yang lain, kitab-kitab yang lain. Imam Syafi'i, lahir 150, wafat 204, cuma 54 tahun. Tapi dia bisa menyusun yang begitu besar. Beberapa jilid, sekarang ada 12 jilid diterbitkannya. Kemudian Muslim cuma 55, lahir 206, wafat 261, 55 tahun. Tapi karyanya besar yang dikenal dengan Sahih Muslim. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita pandai memanfaatkannya, umur singkat pun bisa terjadi. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan memanfaatkan waktu yang singkat, lailan, tapi bisa menjangkau ribuan kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu makna lailan. Dan hidup itu tergantung kita pandai memanfaatkan waktu. Kemudian minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu mengingatkan dalam berbagai hal. Pertama, Masjidil Haram berada di lembah yang rendah. Kemudian yang kedua, Masjidil Haram merupakan sejarah sepanjang hayat. Sejak Nabi Adam diutus sampai sekarang akhir zaman. Kemudian Masjidil Haram juga dilanjutkan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian menjadi pusat umat dari seluruh dunia. Masjidil Haram pusat ibadah sebagai kiblat, dan masih banyak lagi nilai-nilai Masjidil Haram yang tidak akan dilupakan oleh seluruh umat di dunia. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, masjidnya. Abu Dar pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul masjid awwalu wa wudi'a fil ard. Masjid apa yang paling pertama dibangun di bumi? Maka Rasul menjawab, asma al Masjidil Haram. Summa ayyul masjid, kemudian masjid apa? Al Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'ina sana, 40 tahun. Jadi Masjidil Haram dibangun oleh Ibrahim, masjidnya. Sedangkan Ka'bahnya sudah ada, Baitullahnya sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi masjidnya yang dibangun, yang mengelilingi Ka'bah tersebut. Jadi dua masjid sejarah ini peristiwa besar antara timur dan barat. Dan barang siapa yang bisa menguasai dua daerah tersebut bisa menguasai dunia. Contohnya ketika Rasul menguasai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dunia terkuasai. Zaman Umar bin Khattab menaklukkan kawasan Masjidil Aqsa, dunia terkuasai. Begitu pula ketika Muhammad Al-Fatih bisa menguasai dua tempat, dua daerah, maka dunia di tangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, itu merupakan program Rasul bahwa kaum muslimin itu harus menguasai dunia, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan alladzi barakna haulah, yang diberikan berkah di sekitarnya itu. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah bil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dinobatkan oleh Rasul merupakan area wisata ziarah atau wisata ta'budi, wisata ibadah. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan terlalu memaksakan diri untuk bepergian jauh kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram untuk umroh, Masjid Nabawi untuk ziarah, dan Masjidil Aqsa untuk wisata ziarah ke tempat peninggalan para nabi. Di tiga masjid ini merupakan ibadah yang sangat dianjurkan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk mengelilingi dunia. Dan daerahnya itu jelas, Masjidil Haram di daerah rendah, Masjid Nabawi di dataran datar, dan Masjidil Aqsa di dataran tinggi. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan sebagian ayat-ayat kami kepada umat itu. Dan ayat itu ada ayat yang sifatnya qauliyah, Quran dan Sunnah, insaniyah yang berkaitan dengan manusia, serta ayat kauniyah, yaitu yang berkaitan dengan alam semesta. Innahu was-sami'ul basir, dan semuanya itu akan didengar ucapannya dan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diaudit apa yang kita perbuat, apa yang kita sikapi, apa yang kita ucapkan, akan dihitung di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan, mengambil pelajaran dari peristiwa Isra tersebut di dalam segala aspek kehidupan. Ghafarallahu li walakum rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam.